Hai, balik lagi di channelnya Gupi Perspektif. Kali ini kita akan pergi ke kota Sidoarjo. Di sana kita akan melihat kontes Gupi AOT, Any Other Tail, atau ya pokoknya ikan gupi yang biasa dikonteskan dan yang biasa kelas delta. Nah, ini kelas yang selain ekor delta, jadi bisa kelas ekor pedang, crown tail, ekor spear, pin, atau ekor bullet, swallow ribbon, terus ada kelas half moon, antler, dan kelas breeder. Nah, seperti kita bisa lihat di ini adalah pintu masuknya, dan itu meja pendaftarannya ada di depan. Ini piala-pialanya untuk kelas-kelas tadi, jadi ada sekitar 10 kelas ya, mulai dari kelas pertama, kelas A sampai kelas C. Double shoot, top shoot, bottom shoot, crown tail, spear atau pin tail, spade atau round tail, terus kelas swallow atau swallow ribbon, kelas breeder AOT. Nah, di kelas breeder ini ikan yang dikonteskan 3 ekor ya jumlahnya. Dalam satu tank itu 3 ekor dan jantan semua. Terus yang kelas I nya half moon open, dan kelas J nya kelas antler untuk exhibition. Di situ kita juga bisa lihat ada persiapannya dari Swas TV. Di sana juga diadakan talk show, dan kita bisa lihat itu ada Mas Taufik lagi talk show dengan bintang tamunya. Ini kita bisa lihat juga ada perkumpulan para juri-juri. Itu ada Mas Anggoro, dan selain Mas Anggoro itu juri yang dari Sidoarjo itu ada Muhammad Afif. Terus dari Magetan ada Mas Sindu. Dari Semarang ada Mas Agi Setio, terus dari Bandung Pak Charlie. Jadi jurinya ada 5, 2 dari Sidoarjo, 1 Magetan, 1 Semarang, dan 1 dari Bandung. Dan itu adalah Pak Diki. Teman-teman pasti tahu kalau Pak Diki itu di Swasti ya, di Swasti. Dan sebelum mulai acara penjurian ini, para juri berkumpul dulu, briefing untuk mempersiapkan semuanya. Jadi ya bisa dibilang seperti biasa untuk memulai sebuah acara kontes atau apa, briefing dulu, terus ya melakukan doa menurut keyakinan masing-masing, dan akhirnya mereka akan memulai untuk menilai ikan-ikan di kontes itu. Nah, mungkin teman-teman suka juga pergi melihat kontes, dan saya juga kebetulan karena ini di Sidoarjo jadi dekat dan bisa pergi ke sana juga sekalian untuk kumpul-kumpul dengan para teman-teman yang ada di sana. Kita lihat ini ada ikan-ikan yang dikonteskan, dan untuk jumlahnya itu menurut panitia sekitar 190 lebih ya entry-nya, dari kapasitas yang sekitar 500. Jadi memang untuk jumlah ikannya itu enggak sebanyak yang ditentukan oleh para panitia, tapi dari segi kualitas ikan yang masuk itu boleh dikatakan bagus-bagus semua. Dan untuk hasil dari lomba nanti bisa kalian lihat nanti akan saya sertakan di akhir dari video ini mungkin ya.
Yang perlu kita lihat di sini adalah lokasi lombanya ya. Lokasi yang diadakan di pasar ikan hias di Sidoarjo ini termasuk ya boleh dikatakan strategis. Karena selain kalau orang-orang datang mau melihat kontes ini, mereka juga bisa jalan-jalan untuk melihat sekitar pasar ikan hias ini untuk ya mungkin melihat ikan hias lainnya, atau bisa sekalian berbelanja untuk perlengkapan untuk kebutuhan ikan-ikan lainnya juga bisa. Terus ya seperti biasanya lomba-lomba ya, menunggu pencurian itu cukup lama ya. Jadi biasanya kalau teman-teman ke sana apa yang dilakukan gitu? Apakah ikut ngobrol dengan teman-teman atau ikut mengikuti acara talk show-nya, mendengarkan dan lain sebagainya? Ya nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk ikan dan apanya semua ya saya juga nggak bisa banyak berkomentar, saya sendiri untuk lomba ini sebenarnya ya kurang begitu paham juga, karena saya lebih sukanya ke crossbreed ya, melihat jenis-jenis baru. Dan menurut teman-teman gimana dengan kondisi pergupian Indonesia saat ini? Ada yang bilang sekarang ini gupi lagi terjun bebas. Nah, menurut teman-teman itu gimana? Apakah benar dengan isu-isu seperti itu? Kalau dari pantauan di lapangan, di media sosial, dari tanya-tanya ke sesama teman, sesama breeder ya, memang harus diakui saat ini ya gupi lagi lesu ya. Dari komentar-komentar ada yang bilang karena mungkin tahun sebelumnya itu udah puncaknya, dan seperti biasanya kalau untuk masalah hobi ini pasti ada naik turunnya, dan tahun ini termasuk tahun penurunan. Dari kontes sendiri mungkin nanti teman-teman bisa masukkannya di kolom komentar, kontes di daerah masing-masing apakah pesertanya juga tetap atau semakin banyak, atau sekarang malah semakin berkurang untuk peserta kontesnya. Dan untuk pesertanya juga, terus untuk variasi ikannya, kan biasanya kita lihat kalau untuk kelas kontes itu yang juara terus yang ikut itu jenis atau variasi ikannya itu kurang banyak ya. Dan kalau di kontes ini saya perhatikan khususnya yang di kelas double shot itu, dari sekitar 20 ikan lebih yang masuk itu cuman 1 ekor toh yang berbeda dengan warna merahnya. Biasanya yang diikutkan untuk kontes untuk kelas double shot itu snake skin, yellow snake skin ya, yang double shot, dan cuma ada 1 ekor yang seperti redless itu, tapi badannya juga bukan merah tapi kuning. Mungkin dia udah silangan atau mutasi dari redless. Dan kalau misalnya orang-orang awam yang melihat itu, mereka akan berpikir apakah yang dikonteskan itu cuman satu macam atau satu jenis. Nah, mungkin ini juga masukan buat teman-teman ataupun buat yang suka ikut kontes, apakah kita bisa mengembangkan jenis lain ya. Juga untuk breeder ya, mungkin akan mengembangkan jenis lain yang bisa atau layak untuk dikonteskan, jadi biar jenisnya atau variasinya lebih banyak. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara ya, apakah kita ini cuman sekedar hobi atau memang kita mengkhususkan untuk kelas kontes, atau kita memang breeder khusus untuk crossbreed, bikin jenis baru dan lain sebagainya. Semua itu saling membutuhkan, saling kerjasama. Yang kontes butuh
crossbreeder buat jenis barunya, terus yang jenis baru yang crossbreeder juga butuh teman-teman dari kontes itu untuk mempopulerkan gupinya, dan kita juga butuh teman-teman seperti khusus untuk menjualnya di marketing dan lain sebagainya. Jadi apapun masalah yang dihadapi pergupian saat ini ya, yang penting kita bisa kerjasama dan melewati semua itu. Seperti kata pepatah, ada badai, kalau kita bisa melewatinya pasti nanti akan ada pelangi. Oke, sampai di sini dulu. Salam Gupi Perspektif.